manfaatnya kan. Hukum itu nggak semata-mata untuk membatasi atau membuat susah gitu ya, atau Ya, merugikan betul. pihak tertentu, tidak. Fungsi Ya. hukum itu sebenarnya netral, sangat positif. Dalam satu sisi memang hukum bisa menjadi penjaga, melakukan fungsi pengawasan, Ya. ya, ketertiban. Hai sahabat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast hari ini. Saya dengan Naomi, your host for Iksa Podcast. Di episode sebelumnya kita udah kenalan ya. Nah sekarang saya mau bicara dari hati ke hati dengan Pak Tony dalam latar belakang legal, sebagai mediator, arbiter, dan juga sebagai advokat. Selamat datang di Iksa Podcast hari ini Pak Tony. Senang jumpa lagi. Terima kasih sudah datang kembali. Pak Tony, saya lebih mau mengerti nih background-nya Pak Tony. Dan sahabat Iksa pasti juga ingin tahu kenapa Pak Tony bisa ada di Iksa Podcast hari ini gitu. Jadi kita lebih mau tahu apa yang kita bisa relasi dengan Pak Tony begitu. Jadi Pak Tony background-nya sebagai mediator, arbiter atau advokat, bagaimana tuh Pak? Iya. By the way saya ABG ya. ABG, Baru keren. gocap plus ya. Nggak, just joke. Saya seorang yang passionate about law. Ya, saya menyukai bidang hukum. Dari remaja saya bercita-cita pengen menjadi praktisi hukum. Ya, karena lewat hukum saya ngerasa saya punya power ya untuk set the standard, ya, untuk membuat mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, ya, bisa menolong orang-orang susah dan banyak hal-hal ideal yang saya bayangkan bisa saya capai bila saya mengerti hukum, ya. Kemudian saya sekolah hukum dan setelah selesai, bahkan sebelum selesai pun saya sudah mulai magang, ikut belajar dari beberapa tokoh yang saya hormati pada waktu itu, ya. Dan setelah itu pun setelah saya selesai, saya terjun di bidang profesional. Langsung terjun ya Pak resmi ya? di tahun 96 lah. Apa Resmi tuh Pak saya pengalaman sebagai pertama? profesional, pertama dikenal sebagai pengacara. Pengacara. Waktu itu pengacara, saya sebutnya ya, pengacara praktik lebih lengkapnya. Saya sebagai pengacara praktik, dan sekarang kalau dihitung 27 tahun saya sudah berpraktek, tapi di beberapa tahun terakhir, 6, 7, atau 8 tahun terakhir, saya mulai menyukai bidang penyelesaian sengketa. Ya, dan dari sana saya mulai fokus dan banyak berkecimpung dan dipanggil juga untuk memberikan jasa sebagai mediator, penyelesai konflik atau sengketa secara damai, ya, baik di pengadilan maupun luar pengadilan, dan juga sebagai arbiter. Arbiter itu hakim swasta. Internasional juga ya Pak ya? Iya, baik perkara-perkara domestik maupun beberapa perkara nasional. Saya sempat dapat kepercayaan untuk membantu para pihak di sana. Iya. Wah, keren sekali Pak Tony. Nah, saya ingin mengetahui Pak Tony sebenarnya banyak masalah hukum apa yang sering dialami lembaga Kristiani di Indonesia? Iya, masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga Kristiani sebenarnya masalah yang dialami juga oleh masyarakat umum. Secara individu Pak? Masyarakat umum, baik lembaga maupun pribadi sama. Mereka kurang paham mengenai hukum, ya, peran fungsi hukum, ya, bagi masyarakat. Secara khusus yang dihadapi oleh lembaga-lembaga atau organisasi yang ada, ya, adalah masalah kepatuhan atau compliance. Kepatuhan hukum merupakan masalah yang cukup jamak, ya, dihadapi oleh lembaga-lembaga yang sudah eksis, karena mereka di satu sisi dituntut harus bisa memenuhi ekspektasi, ya, atau persyaratan-persyaratan dari hukum, baik di sektor khusus mereka maupun secara umum. Kenapa penting menurut Pak Tony untuk masyarakat maupun lembaga Kristiani melakukan pemenuhan hukum-hukum tersebut? Well, iya, kalau kita tidak tahu, berarti kita nggak bisa mendapatkan manfaatnya kan. Hukum itu nggak semata-mata untuk membatasi atau membuat susah gitu ya, atau merugikan pihak tertentu, tidak. Fungsi hukum itu sebenarnya netral, sangat positif. Dalam satu sisi memang hukum bisa menjadi penjaga, melakukan fungsi pengawasan, ya, ketertiban. Nah, itu bisa dilakukan pada saat ketentuan hukum itu dimengerti dan dijalankan. Jadi dengan kita mematuhi, dengan sendiri kita bisa menjadi warga negara, ya, baik itu pribadi maupun warga negara entitas yang berkontribusi, ya, buat ketertiban masyarakat, buat pembangunan ekonomi, pembangunan satu bangsa. Sanksinya tentu ada setiap ada pelanggaran. Resikonya pasti kalau ada pelanggaran juga, ada denda, ya, bisa juga sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana seperti kurungan, itu juga bisa. Sanksinya tuh apa aja Pak? Mungkin di awal dari sanksi, terus ada pidana, atau ada yang lembaga bisa ditutup juga? Jadi kalau bicara hukum, memang ada
bisa dilihat dari beberapa aspek, ya, dari aspek administrasinya, Ya. ya, administrasi sekedar pelaporan, ya, pengajuan laporan secara tepat waktu dan benar, ya. Ya. Dan biasanya ada ancaman denda keterlambatan, Ya. ya. Dalam tahapan yang lebih ekstrim, tentu ada ancaman kurungan, Ya. ya. Nah, ada sisi lain yang ekstrim juga, yaitu dari sisi keperdataan, ya. Secara keperdataan berarti hubungan privat. Jadi antara satu lembaga dengan lembaga lain. Jadi pihak lain, lembaga maupun perorangan lain bisa dirugikan kan kalau ternyata satu lembaga tidak fulfill atau memenuhi persyaratan legalitasnya karena seolah memberikan representasi yang keliru mengenai keberadaannya. Jadi pihak dirugikan ini bisa menuntut ganti rugi, ya, bisa menuntut ganti rugi atau bisa juga contoh kasusnya bisa menuntut pembatalan transaksinya karena dianggap ada unsur penipuan atau ada ketidakbenaran terjadi. Nah, satu lagi yang lebih ekstrim saya harus katakan, dan ini bukan sekedar imajinasi tapi real, itu banyak juga kasus-kasus pidana. Ya, kalau pidana hukumannya lebih serius, mengerikan lebih lagi, seram, ya, masuk hukuman penjara. Betul. Juga bisa diberikan oleh negara lewat pengadilan, ya, kepada pihak-pihak yang melanggar satu ketentuan hukum pidana. Nah, kalau boleh saya ingatkan lagi, ada kasus-kasus yang bisa mengancam masyarakat umum, bahkan termasuk lembaga-lembaga keagamaan sekalipun, ya. Mungkin ada contoh kasusnya, Pak, supaya sahabat Iksa bisa kontekstualisasi dikit nih. Iya, saya bisa mengilustrasikan, ya, cuman memang saya lebih memilih untuk tidak menyebut secara spesifik satu nama tertentu, ya. Tentu kita langsung bisa connect ini ke lembaga tertentu. Jadi lembaga-lembaga keagamaan itu juga bisa terjerat loh, ya, dalam satu kasus pidana, misalnya terkait dengan kecurangan, ketidakjujuran, ketidakbenaran dalam pelaporan, ya, bisa dengan sebagai penipuan, ya. Ketidakbenaran ini bisa dalam berbagai bentuk. Jadi jangan semata-mata ketidakbenaran itu hanya sekedar memberikan laporan tidak benar, tidak. Ya, bentuk yang mungkin kita kenal korupsi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk atau manifestasi dari ketidakbenaran atau kecurangan. Ya, penyuapan, nah itu sana. Jadi kalau kita nggak paham, ya, memberikan sesuatu, ya, walaupun mungkin ini suatu kealpaan karena nggak paham, bisa jadi terjerat di sana. Jadi harus kita waspadai. Jangan sampai kita yang tidak paham kemudian terjerat untuk sesuatu yang bisa mengancam pribadi maupun organisasinya secara hukum. Ya, misalnya Pak Tony bisa kasih advice atau nasihat kepada sahabat Iksa yang mempunyai lembaga Kristiani dan juga yayasan, apa mungkin 3 hal paling penting sebagai dasar, sebagai pondasi pendirian yayasan atau supaya yayasan tersebut bisa berkelanjutan, Pak? 3 batasi 3 sulit. Paling nggak saya bisa katakan pemahaman bahwa setiap aspek kehidupan kita, baik manusia perorangan maupun lembaga, ya, kita perlu pastikan ada aspek legalitasnya, ya, hukum care about it, hukum mengatur, ya. Jadi kalau bicara pendirian atau kelahiran seperti kelahiran seorang pribadi perorangan, ya, pendirian satu lembaga pun kita perlu pastikan bahwa itu memang sesuai dengan undang-undang dan hukum, ya. Jadi kalau suatu lembaga yang berbadan hukum, misalnya yayasan atau perkumpulan berbadan hukum, ya, tentu harus mengerti bahwa ada tugas untuk membuat proses pendiriannya secara formal, ya, melalui terlibatan pihak ketiga, biasanya notaris diminta, dan kemudian mengajukan permohonan pengesahan dari otoritas, di sini Kementerian Hukum. Nah, itu misalnya satu hal yang wajib. Karena kelalaian hal seperti itu, kelalaian untuk meminta pengesahan dari otoritas, itu bisa mengakibatkan lembaga tadi tidak diakui sebagai badan hukum. Badan hukum itu artinya dianggap oleh hukum sebagai subjek hukum yang mandiri, ya, bisa melakukan tindakan sendiri, bertanggung jawab sendiri. Nah, itu dari sisi pendiriannya. Nah, selama operasionalnya juga harus pastikan setiap kegiatan usaha apapun dikerjakan juga memenuhi persyaratan-persyaratan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, ya. Misalnya apakah itu nanti berkaitan dengan perizinan bangunan, ya, termasuk keuangan, bagaimana pengelolaan dana. Nah, itu hal yang sangat sensitif. Uang itu bisa dikatakan salah satu target penting dari instansi atau lembaga penegakan hukum. Ya, seringkali memang kalau praktek ketidakbenaran atau kecurangan, biasanya indikasi ininya adalah uang. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam menyikapi atau mengelola uang. Ya.
Walaupun saya harus katakan uang itu bukan satu-satunya barometer atau faktor untuk menentukan apa orang melanggar hukum atau tidak. Tapi Betul. salah satu bentuk nyatanya ya. Hmm. Kalau salah pengelola uang, Ya. yang lupa melaporkan misalnya ya transaksi tertentu yang harusnya dilaporkan, nah ini juga bisa mempunyai resiko hukum. Menurut Pak Tony, bagaimana dengan pengalaman dan experience-nya Pak Tony kasus-kasus yang sudah pernah dialami dan advice tadi? IKSA ini relevansinya terhadap hal tersebut bagaimana Pak? Oh, sangat relevan. Ya, jadi banyak lembaga, apalagi lembaga keagamaan, sebenarnya yang mereka butuhkan adalah pihak yang bisa menjadi rekanan, menjadi sahabat, menjadi pemerhati, menjadi rekan kerja mereka. Jadi banyak masalah, saya ambil contoh masalah kecurangan ya, yang berkaitan dengan uang, ya. Hampir selalu sumber masalahnya adalah karena tidak ada sistem kontrolnya. Tidak ada sistem kontrolnya. Nah, solusi yang harusnya dipikirkan atau dibuat oleh lembaga-lembaga Kristiani adalah membangun sistem kontrol tadi. Ya, sistem kontrol tadi baik internal maupun eksternal. Betul. Internal perlu ada, ya, karena penting. mereka yang paling tahu ya mengenai SOP kerja masing-masing unit atau anggotanya. Ya, dan harus pastikan dalam setiap dikerjakan ada pihak yang melakukan kontrol, pengawasan atau pemeriksaan. Itu harus selalu ada. Jadi kata kuncinya adalah keterbukaan, transparansi, ya, dan juga ada sisi accountability, akuntabilitas, yaitu ada orang yang menerima pelaporan kita, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, ya. Nah itu dari sisi internal, dari sisi eksternal pun perlu ada. Nah, IKSA bisa berperan dari kedua aspek ini. Sebagai eksternal, external support, IKSA bisa memberikan pendampingan, penguatan, ya, capacity building untuk membangun satu sistem tata kelola, ya, manajemen secara baik, secara komprehensif, khususnya dalam hal mengelola keuangan. Ya, jadi bisa memberikan contoh-contoh best practice, ya, masuk warning-warning diperlukan. Jadi IKSA itu sesuai dengan panggilannya sebagai peer accountability group atau kelompok akuntabilitas sesama, ya. Panggilannya adalah untuk menjadi mitra, ya, sebagai sahabat, sebagai mentor, sebagai teman. Ya, kita nggak pengen sahabat kita jatuh dalam satu kesalahan. Jadi kita ada untuk mengingatkan, ya, kita perlu ada begini loh. Oh, sistem kalian kok kurang berjalan ya, fungsi ini kok tidak lakukan pengecekan. Nah, IKSA bisa mengedukasi, membuat pelatihan-pelatihan, yang termasuk melakukan bila diperlukan memberikan konsultasi teknis juga bisa. Nah, yang kedua, harapannya suatu hari IKSA juga bisa menjadi eksternal, semacam eksternal auditor dalam, ya, sementara memang terbatas, ya, kita bisa melakukan fungsi pengawasan atau pemeriksaan yang terbatas. Kami memang bukan lembaga formal yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun negara, tapi kami juga dengan senang hati bisa memberikan masukan terhadap pengelolaan, manajemen atau tata kelola di sana. Nah, itu fungsi IKSA. Thank you Pak Tony. Hai sahabat IKSA, jadi kita di sini bukan menghakimi, kita adalah sahabat kalian. Kita juga di sini ingin bermitra dengan sahabat-sahabat IKSA. Mari kita bermitra bersama dan juga meningkatkan kepercayaan bersama. Thank you for watching. Terima kasih sudah nonton hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.